Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang alasan mengapa dia datang kepadamu ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Kenapa dia datang ke kehidupan kamu? Apakah dia akan datang di kemudian hari, atau dia ini sudah datang, atau bisa jadi dia telah datang ya. Jadi ada situasi dimana kamu mungkin awalnya baik-baik saja ya, menjalani kehidupanmu dengan biasanya, tapi tiba-tiba ada seseorang nih yang datang ke kehidupan kamu. Aku akan mencoba menarik energinya, kenapa sebenarnya dia datang ke kehidupan kamu. Oke, yang pertama kartunya adalah Forgive and Learning. Dia aku lihat pengen meminta maaf sama kamu. Dia ingin meminta maaf karena dia mungkin telah berperilaku salah ke kamu. Ya, dia ingin mengakui bahwa dia salah mungkin, atau dia hanya sekedar meminta maaf ya. Intinya di sini aku melihat bahwa dia ingin meminta maaf sama kamu. Cuman memang seperti ada yang menunda. Jadi gimana ya, dia itu ingin meminta maaf tapi energinya kayak tertahan. Apakah dia memang orangnya egois? Apakah dia orangnya punya harga diri yang tinggi sehingga dia kayak nuansanya tuh kayak dia datang tapi nggak mengucapkan kata maaf, tapi dia datang itu niatnya untuk minta maaf gitu loh. Jadi gimana tuh ya, dia datang tapi dia itu nggak mengucapkan kata maaf, atau dia mengatakan bahwa dia bersalah, dia mengaku salah, tapi dalam hati dia itu pengen minta maaf sejujurnya tentang apa yang telah dia lakukan ke kamu gitu ya. Jadi kemungkinan kamu berdiri dengan seseorang yang egois, jadi dia nggak bisa mengungkapkan isi hatinya atau perasaan dia sebenarnya kayak gitu ya, tapi sebenarnya dia datang untuk meminta maaf. Dia adalah orang yang mungkin sudah memiliki anak ya, atau mungkin kamu yang sudah memiliki anak, atau ini ada hubungannya dengan anak. Bisa jadi ini mantan suamimu atau mantan istrimu ya, ada hubungannya dengan anak pokoknya aku lihat di sini. Ya, dia merasa bahwa dia ini seperti kehilangan jati diri dia sebenarnya ya. Dia ngerasa kayak dia kehilangan diri dia tanpa kamu. Terus juga selama ini ternyata dia selalu kepikiran kamu terus. Jadi untuk bisa menghilangkan pikiran dia terhadap kamu, maka di sini dia menggila di kerjaan gitu ya. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaan dia menenggelamkan dirinya dengan pekerjaan agar dia tidak keinget kamu kayak gitu. Kemudian banyak hal yang dia temui, yang dia lihat itu mengingatkan dia terhadap kamu seperti itu. Nah, jadi ada situasi di mana kata dia, waktu yang kita lalui kemarin itu bukan waktu yang tepat seperti itu. Ya, jadi kalian bertemu itu bukan pada waktu yang tepat, bukan pada situasi yang tepat gitu. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya kenapa dia ingin meminta maaf sama kamu dan sampai-sampai sulit untuk melupakan kamu dan merasa bahwa ketika kalian bersama kemarin itu bukan waktu yang tepat.
ada the Star, Wheel of Fortune, and Ten of Pentacles. Ternyata dia merasa bahwa kayaknya kamu sudah atau dia sudah kehilangan kepercayaan kamu ya. Kamu kayak udah nggak percaya lagi dengan dia karena mungkin selama ini dia selalu mengabaikan kamu, hanya berkonsentrasi pada hal lainnya sehingga kamu sering banget nggak diperduliin. Terus itu juga dia merasa nampaknya sekarang atau akhir-akhir ini kamu telah kehilangan gairahnya terhadap dia gitu ya. Kamu dulu kan mungkin bucin banget sama dia, tapi sekarang kok kamu itu bener-bener bisa move on gitu, bisa nggak kepikiran dia, bisa nggak peduli sama dia, kayak gitu aku melihat di sini ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia benar-benar merasa kehilangan kamu banget ya. Terus juga aku melihat bahwa kamu kayak udah apa ya, bisa dibilang tuh kayak acuh gitu loh sama dia, kayak nggak mau lagi gitu berhubungan dengan dia atau berurusan dengan dia, aku lihat di sini. Terus itu juga ketika dia ingin datang lagi untuk memperbaiki masalah di antara kalian ya, dia tahu kok sebenarnya apa yang kamu mau. Ya, kalau misalkan dia datang ke kamu tuh dia tahu sebenarnya apa yang mau kamu, yang kamu mau dari dia adalah memperbaiki masalah di antara kalian dan bisa mengobati luka yang telah dia torehkan ke kamu serta menyelesaikan karma-karma yang dia dapatkan, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu selama bersama dia ya, kamu selalu merasakan kecemasan ya, apa ya, banyak rasa tidak menyenangkannya ketika bersama dia. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia agar kamu lebih have fun dengan dirimu gitu. Kamu berhak bahagia dan dia tahu itu. Jadi kenapa kamu kemarin pergi atau meninggalkan dia ya karena kamu memilih untuk bahagia dengan dirimu, seperti itu. Oke, ada Wheel of Fortune, dimana Wheel of Fortune ini itu kartu takdir ya. Jadi mau sejauh apapun kalian saling menghindar ya, atau seberapa jauh pun kalian pergi, kalian akan didatangkan kembali gitu. Jadi hubungan kalian selama ini juga ternyata on off ya, aku lihat di sini. Dan kemarin itu ketika dia masih bersama kamu, ternyata dia itu terjebak dengan keuangan. Ya, jadi dulu dia ini punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria. Terus itu selalu mengelilingi diri dia dengan barang-barang mewah, barang-barang mahal, boros ya, seperti itu. Intinya di sini dia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, sehingga semuanya mau dia miliki gitulah ya. Terus itu juga mungkin dia ini orang yang ya menghambur-hamburkan uang ya, mungkin suka jalan-jalan dengan perjalanan kelas bisnis kayak gitu ya. Misalkan kayak naik pesawat yang kelas bisnis ya, kalau misalkan memang ada uangnya sih nggak apa-apa gitu ya, tapi di sini aku lihat memang itu untuk gaya hidup untuk dipandang gitu. Terus mungkin dia beli rumah tapi nggak menghasilkan gitu ya, mungkin nggak dipergunakan untuk tempat tinggal ya, jadi cuman diterbengkalaikan gitu aja loh, nggak ya cuma jadi aset gitu ya, tapi nggak menghasilkan. Akhirnya ya dia apa namanya, bokek itu apa habis ya keuangannya karena memang harus karena dia mungkin membeli barang yang nggak bermanfaat tapi mungkin kena pajak ya. Terus itu juga mungkin harus merawat ya barang-barang itu atau rumah itu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sampai setabung-tabungannya juga habis, aku lihat di sini ya. Uang dia itu sampai benar-benar habis kalau aku lihat di sini. Tabungannya juga habis. Jadi keadaannya waktu bersama kamu kemarin itu bermasalah ya gara-gara dia ini ada masalah secara keuangan. Nah, mungkin juga memang orang ini tuh berpikir bahwa keuangan atau finansial itu memang
paling penting di dalam hidup dia gitu. Jadi hidup dia itu memang terpentingnya adalah keuangan. Kalau misalkan keuangan dia anjlok, maka semua tatanan hidup dia tuh kayak hancur gitu loh, yang nggak seimbang seperti itu. Kemudian aku melihat di sini bahwa hubungan kalian banyak sekali ketidakpastiannya. Terus juga aku lihat di sini hubungan kalian juga tidak stabil. Akhirnya ya mau nggak mau kalian berpisah. Terus itu juga mungkin masih ada masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian. Makanya di sini kalian berpisah. Terus itu juga mungkin selama ini dia on off sama kamu. Itu juga gara-gara alasannya hanya demi tujuan yang egois gitu ya. Dia mungkin meninggalkan kamu atau mengabaikan kamu gara-gara mungkin dia ke party teman-temannya ya, sampai nggak ngabarin kamu, nyuekin kamu. Intinya di sini dia selalu beralasan dengan tujuan hal-hal yang egois hanya untuk dia gitu, nggak pernah mikirin kamu gitu. Akhirnya di sini kamu pun tidak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang gitu. Kamu nggak yakin dengan dia. Apalagi di sini aku lihat banyak sekali konflik dan perselisihan di antara kalian. Dan mungkin juga karena si dia ini masih mengalami suatu tekanan tentang keuangan yang memang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan dia. Misalkan dia harus membayar hutang piutang, atau dia ini ternyata tulang punggung keluarga ya, harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya atau bagaimana gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia ini masih memiliki tekanan tentang kewajiban keuangan dia seperti itu. Ya, dia konfirmasi lagi dengan Five of Pentacles. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini berasal dari orang yang cukup ya, orang yang berpunya lah ya. Cuman dia kayak kehilangan uangnya, mungkin dia bangkrut atau mungkin ya itu karena gaya hidup yang bermewah-mewah ria itu ya, sehingga dia mengalami masa-masa sulit. Bahkan mungkin ada juga yang sampai kehilangan pekerjaan ya, harta bendanya, aset-asetnya semua terjual mungkin ya. Sehingga ya udah benar-benar drop dia secara finansial dan harta benda gitu ya, kehilangan kestabilan keuangan gitu ya. Bahkan aku melihat saat ini dia tidak merasa aman tentang keadaan dia ya. Terus itu juga aku melihat di sini keadaan dia sekarang itu merupakan kemunduran yang memalukan gitu bagi dia ya. Jadi aku lihat di sini kayak ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia ya, karena memang orangnya kan sombong ya. Orangnya sombong, orangnya mau terlihat mewah. Orang yang suka pamer tuh apa namanya, nah yang kayak gitu. Tapi sekarang hancur keuangannya, jadi ya dah aku lihat ini juga bakalan menjadi berefek jangka panjang. Kalau aku lihat di sini ya, berefek jangka panjang, ini bisa lama kalau aku lihat untuk bisa dia bangkit lagi secara keuangan. Kemudian juga aku melihat di sini mungkin selama ini memang banyak sekali masalah ya di antara kalian, dan aku merasa bahwa saat ini dia ngerasa kayak perasaan dia atau dia itu sudah ditinggalkan atau sudah diabaikan oleh kamu. Dia kayak udah tidak diinginkan lagi oleh kamu seperti itu, dan dia merasa kayak sendirian sekarang ya, karena memang sudah berpisah atau mungkin sudah bercerai antara kamu dengan dia. Terus juga ternyata dia ini pernah melakukan suatu tindakan yang ya bisa dibilang tuh kayak nggak bermoral deh ya. Dia pernah dia menghadirkan keturunan yang tidak sah, maksudnya itu kayak anak di luar nikah gitu ya. Bisa jadi dia melakukannya dengan kamu, atau bisa jadi dia melakukannya dengan orang lain seperti itu. Kalau aku lihat di sini ada keterlibatan dia dalam hubungan dengan seseorang. Ini bisa jadi kamu atau orang lain. Dan ini tidak dianggap bermoral atau tidak dianggap terhormat oleh teman-temannya bahkan ya. Dia tuh punya stereotip jelek lah di mata teman-temannya karena tindakan ini ya, karena ya sampai hamilin orang gitu ya, sampai ada anaknya. Seperti itu.
Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami masalah tentang keuangan, dan juga mungkin bisa jadi ada juga yang ada masalah kesehatan juga ya, yang memang belum terselesaikan, belum sembuh gitu. Page of Sword. Page of Sword ini orang yang sangat pintar memainkan pola pikir, memainkan pikiran ya. Dengan cara apa tuh? Dengan cara bersikap dingin, tidak peduli ya, sehingga memberikan beban secara emosional ke kamu agar kamu kecarian dia. Ya jadi kalau aku lihat selama ini tuh dia manipulatif ya, dia mempermainkan pola pikirmu agar kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, agar kamu yang selalu merasa bersalah, agar kamu yang selalu apa itu namanya ya, agar selalu bucin sama dia gitu ya, nggak bisa takut gitu ya, takut akan kehilangan dia ya. Dengan cara itu tadinya awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dingin, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar, nggak berkomunikasi dengan kamu. Akhirnya kamu paranoid di sini, aduh jangan-jangan aku salah, jangan-jangan dia ada yang lain. Akhirnya di sini kamu yang nyari-nyari dia, yang ngejar-ngejar dia, seperti itu kalau aku lihat di sini. Nah, sekarang aku melihat bahwa si dia ini sedang mendapatkan hukuman atau keadilan dari apa yang pernah dia lakukan, baik itu terhadap kamu ataupun terhadap yang lainnya. Sekarang aku lihat kayak mendapatkan karma gitu ya. Dia sedang mendapatkan karma, ada hubungannya dengan hukum, bisa jadi sebagian dari mereka ada yang berurusan dengan hukum. Ada juga mungkin ya karma dari semesta gitu ya. Jadi entah apa ya, mungkin ini keuangannya jadi habis ya, kestabilan hidupnya juga jadi hilang semua. Aku lihat di sini ya. Jadi karma itu banyak bentuknya ya. Tapi yang pasti di sini keuangan dia hancur berantakan. Aku lihat di sini, bahkan sampai kehilangan karir. Aku lihat di sini ya. Wah, banyak sekali. Oke. Ini ceritanya panjang nih. Wah, oke. Justice reverse. Jadi ternyata si dia ini pernah selingkuhin kamu juga, dan ketika kamu meminta kejelasan ke dia gitu ya tentang perselingkuhan yang dia lakukan, dia nggak jujur ya. Akhirnya di sini ya menemukan konflik dengan kamu. Akhirnya ya mau nggak mau lah ya, kamu menyerah dengan dia, kamu meninggalkan dia. Tapi aku melihat bahwa dia tidak terima ketika kamu meninggalkan dia begitu saja ya. Dia datang lagi abis itu ya, walaupun itu butuh waktu karena dia kan harus menyelesaikan dulu dengan hubungannya dengan selingkuhannya kan. Jadi selang beberapa bulan atau selang beberapa waktu dia datang lagi. Terus itu juga kalau aku melihat di sini, dia itu memang kalau cari pasangan itu pilih-pilih banget ya, dan dia mencari pasangan itu yang bisa menghargai ruang pribadi dia, karena dia juga menghormati batasan-batasan dari orang lain gitu ya, termasuk pasangan gitu ya. Dan orangnya juga nggak gampang cair atau nggak gampang berbaur dengan orang-orang asing. Bahkan dia pun mungkin nggak suka menunjukkan kasih sayangnya ke apa itu namanya, halayak umum seperti itu. Jadi ya karena dia orangnya pilih-pilih ya, jadi nggak gampang. Maksudnya bukan nggak gampang sih, lebih tepatnya kayak ya dia ya pilih-pilih. Ribet sih aku ngomongnya. Ya dia pilih-pilih dalam mencari pasangan, walaupun mungkin banyak yang suka sama dia, tapi karena kamu udah tahu kan sifat dia, terus juga mungkin kamu yang lebih dekat dengan dia, sehingga ya mau nggak mau balik lagi ke kamu seperti itu ya. Dan apalagi di sini kan kamu itu orang yang bisa memberikan dia kenyamanan ya, dia merasa nyaman sama kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini tuh orangnya, walaupun dia dalam suatu hubungan atau komitmen, dia ini selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan atas dirinya, sehingga ya walaupun dia punya pasangan, di luar sana dia akan terlihat seperti lajang. Dia nggak mau nunjukin bahwa dia sudah berkomitmen kah, sudah punya pasangan kah, nggak akan itu. Aku lihat di sini ya, dia akan sok berlagak seperti lajang di luar sana. Kalau memang kamu belum menikah ya dengan dia, maka orangnya berpura-pura, orang yang penuh dengan kepura-puraan gitu ya. Makanya di sini walaupun
kalau di depan kamu dia seperti pasangan, tapi di luar sana dia seperti lajang. Ya, orang yang berpura-pura seperti itu. Dan aku melihat di sini ya, kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, bahkan di sini sudah menjadi orang tua tunggal. Dia ini sebenarnya memang mencari pasangan hidup. Cuman dia ini mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia gitu. Dan dia sangat menghargai pasangan yang mandiri gitu loh, yang mandiri, yang bisa melindungi diri dia dan diri kamu dan diri dia gitu loh. Ya, terus juga kalau aku lihat di sini mungkin dia lebih tua ya usianya dari kamu, dan aku lihat orangnya itu humble. Maksudnya humble-nya gini loh, humble-nya itu kalau misalkan ada orang-orang mau itu temen sesamanya, kayak misalkan dia cowok berarti temen cowoknya atau temen ceweknya ya, mau dia sejenis ataupun lawan jenis, dia ini orangnya mau memecahkan masalah mereka gitu loh ya. Jadi dilihat orang-orang di sekeliling ini orangnya orang baik gitu loh, orang yang perhatian seperti itu, orang yang peduli gitu. Nah, inilah yang menjadi peluang bagi dia bisa berselingkuh gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Orangnya sebenarnya tulus ya, orang tulus sama kamu, dan cuma sama kamu loh dia mau jujur dan berterus terang tentang diri dia kayak gitu ya. Terus itu juga orangnya cerdas, humoris, cuman agak skeptis aja, bukan agak tapi ya memang skeptis orangnya. Orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini masih memiliki luka dari masa lalunya ya. Jadi selama dia bersama kamu, bahkan sampai saat ini mungkin ya, dia masih mencoba untuk menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalunya. Entah apa ya, mungkin perceraiannya kah ya, pernikahan dia yang dulu kah, atau mungkin apa gitu. Intinya di sini ada masa lalu yang membuat dia terluka dan masih sampai sekarang dia sembunyikan dari kamu. Ya, dia mungkin seorang energi feminim ya. Dia feminim yang mungkin lebih tua dari kamu, orangnya suka berteman tuh kan. Ya emang kalau masalah tentang pertemanan dia ini humble banget gitu. Jadi itulah yang membuat dia berpeluang untuk berselingkuh gitu. Terus itu juga orangnya kelihatannya menarik ya, menarik, mungkin memang orangnya rapi ya, orangnya itu humble gitu ya. Terus juga orangnya lugas, selalu bisa menyemangati orang-orang di sekeliling dia, apalagi orang-orang yang sedang kesulitan gitu ya. Dan dia ini orang yang pernah kehilangan atau mendapatkan penderitaan secara langsung, entah dia kehilangan orang tua, entah yaitu kehilangan harta benda secara langsung gitu ya. Ya kan gara-gara dia juga kehilangan harta bendanya karena punya gaya hidup yang hedon seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang ya aku lihat sih kalau ngomong suka tajam. Apa sih itu tajam ya? Pedes ya. Kalau ngomong tuh suka pedes gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang yang tidak mentolerir orang-orang yang tidak sejalan dengan dia gitu ya. Dia akan meninggalkannya atau nggak mau peduli lagi gitu. Orangnya sejujurnya bisa adil ya, humoris, berintelektual dan kompeten juga dalam bekerja kalau aku lihat di sini. Dan sebenarnya dia sayang banget loh sama kamu ya, dia sayang. Dan aku merasa bahwa si dia ini kayak terbelenggu dengan sesuatu ya. Ini kayak terbelenggu dengan sesuatu. Kayak gini, kayak dia merasa kayak kamu itu sudah memblokir dia gitu ya. Tapi dia masih yakin bahwa dia masih punya kesempatan atau langkah gitu loh. Ya, dia kayak masih yakin bahwa dia masih bisa bertemu dengan kamu atau melakukan berkomunikasi dengan kamu gitu ya, bertemu dengan kamu yang seperti itu. Dan aku melihat bahwa ada ketakutan dan keraguan dari si dia tentang pikiran dia yang bahkan sampai sekarang itu tidak bisa dia kendalikan, entah tentang apa gitu ya. Tapi ini dia berpikir secara berlebihan, tapi nggak ada hasilnya juga gitu loh. Jadi dia merasa kayak terbelenggu, tertahan dengan sesuatu gitu. Bisa jadi mungkin dari finansial ya, bisa jadi dari finansial. Dia terus-terusan berpikir gimana cara untuk menstabilkan kembali keuangannya, bagaimana cara untuk memperbaiki keuangannya seperti itu.
Tapi ya hanya berpikir dan kalaupun dia mau action gitu kayak nggak bisa gitu, kayak tertahan, kayak ya nggak ngerti. Misalkan dia mau buat usaha tapi mungkin nggak ada modalnya, mungkin dia mau ngelamar kerja kemana gitu, tapi mungkin waktunya sudah tutup gitu ya, sudah nggak bisa lagi daftar kayak gitu. Intinya kayak dia ini banyak berpikir, entah apa yang difikirkannya tapi itu nggak ada hasil gitu loh ya. Jadi sia-sia aja dia banyak berpikir, sehingga dia juga ada rasa ketakutan dan keraguan tentang masa depan, tentang keuangannya, juga terhadap komitmen dia ke kamu gitu. Gimana mau ngasih komitmen, keadaan dia aja hancur lebur gitu loh. Keadaan dia aja kayak tertahan dengan situasi dia yang sekarang yang hancur-hancuran ini, kayak gitu. Bahkan aku melihat saat ini dia saking bingungnya ya, sampai nggak tahu dia harus berbuat apa gitu loh ya. Banyak hal-hal yang dia pengen melakukan A, tapi dia nggak tahu caranya gimana untuk melakukan A itu gitu loh ya. Dia misalkan ya kayak mau kerja nih ke luar negeri, tapi dia nggak tahu caranya gimana, harus apa yang dia mulai itu nggak tahu kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kayak saat ini tuh kayak ada motif tersembunyi yang sedang dia rencanakan, itu tentang kepicikan dia, tentang sesuatu yang mungkin ini di luar apa ya, di luar norma gitu loh. Apa yang akan dia lakukan itu kayak di luar norma, ada sesuatu nih kayaknya ya, ada motif tersembunyi yang ingin dia rencanakan, entah apa itu. Dan kalau aku lihat di sini dia pengen datang lagi ke kamu ya. Yes, karena di sini dia masih sayang sama kamu. Dia masih cinta sama kamu. Apalagi di sini ketika dia saat ini berpisah dengan kamu, dia ngeliat kamu kayak sekarang kok lebih cantik gitu, lebih ganteng kayak gitu. Terus juga hidupmu lebih banyak menginspirasi gitu loh. Terus juga hidupmu kayak termotivasi gitu loh, banyak motivasi. Intinya hidupmu lebih baik dari dia. Kamu lebih semangat, kamu hidupnya lebih baik, keuangan oke, karir oke, terus apa? Pokoknya kamu sekarang lebih have fun dengan hidupmu, sehingga aku melihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu. Ya, aku melihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu. Bisa jadi dia ini mau datang ke kamu, ternyata dia ini punya motif itu tadi, motif yang tersembunyi ini. Jadi pastikan ketika dia datang, kamu kenali apa sebenarnya niat dia mau datang. Toh di situ sebenarnya kan dia mau minta maaf, tapi kenapa itu tertahan gitu loh ya, kata maaf itu tertahan. Jadi hati-hati, jangan-jangan dia ingin meminta bantuan secara materi sama kamu gitu ya. Bisa jadi ya, karena di sini ada kepicikan, di situ ada motif tersembunyi gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi bisa jadi hal lain ya. Karena di sini kan masalah dia yang paling besar adalah keuangan kan. Jadi makanya aku kayaknya mungkin itu motif dia mau datang lagi ke kamu. Tapi sebenarnya memang ya dia memang cinta. Cuman gini loh, dia cinta, tapi bisa nggak sih kamu tolong aku gitu loh. Paham ya? Kayak gitulah intinya. Dan nih, kemudian kalau the lovers ini juga menandakan bahwa hubungan kalian juga nantinya akan on off lagi. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan udah ada the lovers yang keluar, hubungan ini akan on off kayak gitu. Ya. Karena kenapa on off? Karena selalu ada magnet yang selalu tarik menarik energi kalian itu untuk datang lagi gitu. Ya, dan juga memang masih ada gairah, aku lihat di sini. Ada gairah secara seksual dari dia terhadap kamu. Jadi ini bukan hanya sekedar ketertarikan saja, tapi memang ada gairah. Ada rasa cinta yang kuat dan gairah terhadap kamu, seperti itu. Kalau aku melihat bahwa sebenarnya dia ini benar-benar cinta tanpa syarat sama kamu, ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia akan datang dengan perasaan baru ya. Dan kemudian aku lihat di sini dia kayak sudah mulai membuka hati dia lagi untuk
apa itu namanya, untuk fokus ke kamu kayak gitu kalau aku lihat di sini ya, karena sebenarnya dia masih memiliki rasa cinta sama kamu. Mungkin bisa jadi di sini dia akan menawarkan persahabatan dulu ya, jadi nggak langsung satset enggak, tapi dia mungkin akan menikmati dulu ya kenyamanan di antara kalian kayak gitu, menikmati kecantikannya kamu ya. Kemudian intinya di sini dia memberikan nyaman dulu pada dirinya ketika dia bersama kamu. Jadi aku lihat memang nggak terburu-buru dia dalam memberikan komitmen ke kamu, gitu ya. Kalau dibilang cinta, iya cinta, of course. Aku lihat di sini dia cinta kok, gitu. Oke, kemudian ada Three of Cup. Dan kalau udah Three of Cup itu hubungan ini ya, aku lihat memang akan ini lagi akan terjalin dengan singkat lagi seperti yang kemarin-kemarin ya. Terus masih akan singkat-singkat datangnya. Jadi dia datang, dia udah ngerasa puas, udah diterima lagi sama kamu, udah mendapatkan apa yang dia mau, ataupun tidak mendapatkan apa yang dia mau, abis itu dia ngilang karena memang masih ada pengkhianatan yang akan dia lakukan atau perselingkuhan, karena memang di sini kuat banget ada indikasi pihak ketiga yang masih ingin merusak hubungan kalian ya. Pihak ketiga itu bisa jadi dari keluarga, bisa jadi memang selingkuhan, bisa jadi orang tua atau siapapun. Intinya di sini masih ada pihak ketiga yang mencoba untuk merusak hubungan kalian, kamu dengan dia. Mungkin orang ketiga ini akan menyebarkan rumor atau gosip ya tentang kamu. Ya seperti itulah, entah apa yang akan disebutkan. Pokoknya intinya dia kena gitu, kena terhasut gitu. Tuh ya, dikonfirmasi lagi dengan King of Pentacles. Jadi memang ketika dia datang itu belum tentu dia akan memberikan langsung komitmen, karena dia menganggap bahwa suatu komitmen atau pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang serius gitu, sehingga sebelum dia melangkah lebih jauh dengan kamu, dia harus mengenal dulu secara mendalam tentang kamu ya. Apakah kalian masih akan tetap berkonflik, apakah kalian bisa saling menerima tentang apa ya, bibit-bibit bobotnya, tentang segala macam harus dia ketahui dulu. Jadi ketika dia datang belum tentu dia langsung memberikan komitmen ya, enggak. Kalau aku lihat di sini ada kemungkinan ketika dia datang mungkin keadaan keuangan dia sudah mulai membaik ya, seperti itu. Cuma hati-hati nih, Two of Wands juga, Two of Wands juga. Two of Wands itu menandakan bahwa ada sifat dominasi dari dia. Terus itu juga ada situasi dimana kayak dia ngerasa kayak nggak puas gitu nantinya dengan kamu gitu ya. Dia ada rasa kayak nggak puas, bahkan sebenarnya satu sama lain merasa tidak saling puas dengan situasi yang kalian hadapi nantinya, seperti itu ya. Ada dari kamu dengan dia merasa ada ketidakpuasan seperti itu. Entah apa yang akan kalian lakukan, mungkin kamu mungkin akan menampakkan kecuekannya kamu, ketidakpeduliannya kamu, sehingga dia nggak ngerasa puas. Terus juga kamu nggak ngerasa puas terhadap dia karena sikap dia yang masih sama seperti dulu, atau ya dia masih suka tebar pesona di luar sana, seperti itu ya. Sehingga aku melihat di sini kayak ada hubungan yang tidak puas yang kalian akan dapatkan dari si dia ketika dia datang ke kamu. Terus itu juga akhirnya kalian berdua sama-sama saling tidak yakin. Aku lihat di sini akhirnya ya udah hubungan ini benar-benar memudar ya, dan kalian malah justru akan saling menarik diri gitu loh ya. Jadi udah nggak ngerasa terikat lagi. Cuman aku nggak ngerti deh kenapa ya hubungan kalian ini tuh selalu didatangkan Wheel of Fortune lagi ya. Tadi di sini ada Wheel of Fortune kan, nih Wheel of Fortune. Di sini juga Wheel of Fortune. Jadi hubungan kalian kayak sulit gitu untuk melepas. Bisa jadi sulit melepas itu mungkin karena ini ya, karena The Lovers. Ya, karena The Lovers itu kan kartu belahan jiwa ya. Jadi walaupun secara fisik berjauhan, energi kalian itu selalu tarik-menarik. Sehingga di sini nih, apa ya, didatangkan lagi gitu loh.
Jadi hubungan ini akan on off, on off, on off, on off aja, entah sampai kapan gitu. Kecuali kamu memang tegas gitu ya, tegas meng-cut off dia, nah, mungkin bisa jadi gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, walaupun nanti kalian merasa tidak saling apa itu namanya, tidak saling puas satu sama lain, tapi di sini dia tetap akan datang. Tuh, bahkan di sini ada Eight of Cups ya. Dia akan pergi gitu loh. Dia akan pergi dengan wah, yakin banget dia perginya. Meninggalkan kamu itu dengan keyakinan kuat gitu loh, dengan keyakinan wah banget gitu ya, kayak iya-iyanya banget gitu, bakalan nggak bakalan balik lagi gitu. Tapi ternyata semesta masih akan menghadirkan dia ke kamu lagi gitu loh. Ya, ada sesuatu yang memang belum selesai, entah apa gitu ya. Mungkin karena dia belum selesaikah terhadap kamu, atau masih ada yang perlu diselesaikan tentang sesuatu di antara kalian. Intinya di sini ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Makanya di sini dia didatangkan kembali ke kamu. Bahkan, kalau aku lihat sih masalah ya. Masalah di antara kalian yang selama ini mengakar, yang selama ini ada di hubungan kalian, di sini dia ingin menyelesaikannya dulu. Jadi semesta menghadirkan dia ke kamu untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Masalah apapun, ya, kesalahpahamankah, rasa sakit hatimu karena dia selingkuh, nyelingkuhin kamu terus, ya dia harus meminta maaf. Makanya di sini ketika dia datang kan nggak nunjukin atau nggak ngomong dia maaf, dia merasa bersalah. Memang niatnya ingin meminta maaf, tapi mulutnya tertahan untuk mengatakan maaf. Seperti itu. Jadi makanya di sini ketika nanti dia datang, hubungan kalian nggak merasa nyaman, pergi lagi, tapi nanti tetap didatangkan lagi. Karena niat semesta untuk mendatangkan dia lagi adalah dia harus mengakui bahwa dia salah, dia harus menyelesaikan masalah di antara kalian. Seperti itu. Nih, kartu terakhir ada Eight of Wands. Eight of Wands ini, ya udah, memang bakalan datengin lagi. Karena sebenarnya hubungan kalian nih ya, ketika dia pergi dari kamu cukup lama, bisa sampai berbulan-bulan ya, bisa sampai berbulan-bulan, intinya cukup lama. Terus itu dia datang lagi untuk menyelesaikan masalah yang memang belum terselesaikan di antara kalian. Nah, setelah sekian lama, ternyata ketika dia makin lama nggak terkoneksi dengan kamu, nggak ada komunikasi dengan kamu, nggak ada pertemuan dengan kamu, perasaan itu ternyata juga muncul. Perasaan cinta itu muncul lagi, dan muncul lagi. Akhirnya mendorong dia untuk berkomunikasi dan kembali lagi sama kamu. Seperti itu. Jadi energinya kuat ya. Kayak sulit gitu untuk lepas dari dia gitu ya. Dia yang pengen pergi tapi semesta yang tidak mengizinkan karena memang masih ada masalah. Jadi kalau aku rasa selesaikan masalah ini baru kelar kayaknya kalian. Ya baru bakalan ada cerita baru gitu. Ya kalau aku rasa sih seperti itu dari pembacaan tarotnya gitu ya. Oke, jadi sabar-sabar ya menghadapi dia. Aku lihat itu cuman itu deh, aku juga sampai heran kenapa ini hubungannya secomplicated ini, sesulit ini untuk benar-benar bisa lepas dari dia. Ya, kamu yang pergi, dia yang datang lagi. Dia yang pergi, dia yang datang lagi. Terus dia yakin pergi dengan keyakinan diri, semesta yang menghadirkan gitu. Jadi ya karena aku dari Seven of Cups ini ya, selesaikan masalah yang masih bertahan di antara kamu dengan dia, yang masih mendarah daging di antara kamu dengan dia. Baru nanti akan ada cerita baru kalau aku lihat di sini ya, cerita baru. Karena kalau aku lihat ya sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Jadi mau selama apapun dia pergi dari kamu, perasaan cinta itu akan terus tumbuh dan tumbuh. Makanya di sini akan datang lagi gitu. Oke, jadi apakah niat dia datang ke kamu? Seperti inilah ceritanya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Intinya jangan langsung cepat-cepat menjudge ya, atau mengambil suatu keputusan. Lihat aja dulu ke depannya dia seperti apa gitu ya. Dan jangan juga langsung berharap banyak. Ya, jangan juga langsung berharap banyak. Lihat dulu effortnya, tindakannya, seperti itu ya. Untuk zodiak ada
Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini, Libra. Libra kuat banget ya, aku lihat di sini. Libra, terus itu Aquarius. Ya, itu aja. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Dan energi-energi yang kuat zodiaknya itu yang tadi ya, 3 itu. Aku lihat di sini. Oke, ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.